Halo Bapak Ibu Guru Hebat, berjumpa kembali dengan saya, Lutfah Sariwulan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pengamatan praktik coaching di antara sesama calon guru penggerak Angkatan 7. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum, selamat siang Bu Ica. Selamat siang Bu Rina, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar nih Bu Ica? Alhamdulillah baik. Bu Rina sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, sesuai yang sudah kita sepakati 2 hari yang lalu, hari ini saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang bisa lakukan. Iya. Nah, bincang-bincang kita kali ini akan membahas tentang kesiapan serta rancangan si kegiatan coaching tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini kita berbicara mengenai rubrik penilaian dulu ya Bu Ica ya. Iya. Ini rubrik penilaian yang sudah saya siapkan, silahkan diamati. Nah, nanti dari rubrik penilaian ini ada 4 kriterianya. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, baik, dan sangat baik. Bagaimana Bu Ica nih pendapatnya? Saya setuju dengan kriteria penilaiannya Bu, dan rubriknya betul. sudah cukup. Alhamdulillah. Kalau memang sudah sepakat, sekarang kita akan membahas mengenai aspek perkembangan nih. Aspek perkembangan apa yang ingin bisa kembangkan dalam sesi coaching yang nanti akan saya amati? Yang saya ingin kembangkan ada 3 kompetensi coaching nih Bu Rina. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga ada memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Begitu, ada 3 aspek tadi ya. Ya, Tadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga aspek tersebut, mana nih aspek pengembangan yang ingin diamati oleh saya secara spesifik? Yang ingin diamati secara spesifik mungkin kriteria kompetensi yang 2 pertama tadi. Oke, ada 2. Kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Oke, mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran penuh. Lalu indikator ketercapaian dari kedua aspek tersebut apa nih Bu Ica? Kalau misalnya ketercapaiannya mungkin bisa dilihat dari bagaimana saya memfokuskan diri saya ketika sesi coaching yang berlangsung, kemudian bagaimana saya menemukan kata kunci yang disampaikan coaching, serta bagaimana saya menggali solusi yang diinginkan coaching melalui memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Lalu untuk waktu pelaksanaannya bagaimana? Kapan Bu Ica akan melakukan coaching tersebut? Kebetulan 30 menit lagi saya sudah janjian dengan coach Oh saya. iya, alhamdulillah kalau begitu ya. Iya. Nah, nanti saat pelaksanaan coachingnya, saya juga akan melakukan pencatatan, Iya. terutama terkait dengan aspek spesifik yang tadi sudah Bu Ica sampaikan pengembangannya. Nah, untuk tempatnya sudah disiapkan? Sudah. Baik, kalau seperti itu, bisa kita menuju tempat yang disiapkannya? Iya. Mari Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Desya. Oh iya, terima kasih Bu Ica. Bu Desria, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik. Bu Ica gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Syukurlah. Keluarga di rumah? Alhamdulillah. Ini perkenalkan Ibu Rina. Oh ya, salam kenal Ibu. Salam kenal juga ya. Iya. Bu Desria, katanya ada yang mau didiskusikan kemarin Bu Desria. Iya nih Bu. Iya, biasa. Tentang anak-anak di kelas ini. Gitu Bu Desria. Mengenai apa Bu Desria kalau boleh saya tahu? Iya, jadi saya tuh bingung ya. Jadi anak itu pada saat belajar kimia nih dengan saya, ada beberapa anak ya, dia itu tidak mau ikut terlibat dalam kerja kelompok. Jadi pada saat dia kelompok itu ya dia bagiannya diem, jadi tidak menyumbangkan aspirasinya. Lalu kata teman-temannya katanya nggak ikut kerja juga pada saat tugas dikumpulin. Jadi hanya numpang nama doang gitu, tanpa dia melakukan ini, mengerjakan tugasnya itu. Oh begitu, jadi itu mengganggu Bu Desria ya? Iya, sangat mengganggu sekali. Lalu dari pertemuan kita hari ini nih nanti nih Bu Desria mengharapkan
hal seperti apa sih Bu Dusria? Ya, saya sangat berharap ada solusi ya yang terbaik buat menangani anak tersebut, ya, supaya dia ikut aktif dalam kerja kelompok dengan teman-temannya, gitu kan, berkolaborasi dengan temannya, ya gitu. Jadi Bu Dusria mengharapkan kita bisa menemukan solusi atas permasalahan anak-anak yang kurang aktif di kelas ya. Betul Ibu. Lalu dari Bu Dusria sendiri nih, Bu Dusria menginginkan anak-anak tuh seperti apa sih Bu Dusria? Iya, ya namanya sebagai guru ya, kita pasti mengharapkannya anak itu inginnya mah yang terbaik ya buat mereka juga, soalnya kan. Jadi minimal ya dia harus aktif gitu, mau bener mau salah yang penting kan aktif dulu gitu, bisa berinteraksi sama teman-temannya, mau bekerja sama, mau mengerjakan tugasnya. Nah itu yang saya harapkan lah ke anak-anak gitu. Yang diharapkan seperti itu ya. Kemudian nih untuk tolak ukurnya yang terjadi saat ini, seperti apa sih sebenarnya Bu Dusria? Ya, tolak ukur yang ini Ya, yang terjadi. sedang dihadapi saat ini. Ya kan kalau kita mah ya pengennya idealnya anak itu ya bisa kerjasama ya tadi yang saya bilang ya. Jadi karena adanya anak yang tidak bisa bekerja sama itu, ya intinya kan jadi harus seperti apa ini kira-kira? Tolak ukurnya ingin bekerja sama di kelas aktif gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita jabarkan nih dalam sebuah skala nih ya, dalam tolak ukur skala nih dari 1 sampai 10, kondisi kelasnya, kondisi anak-anaknya dari skala berapa nih Bu Dusria kira-kira? Nah, kira-kira skalanya 7. 7. Kira-kira 7 ya. Iya. Dari Bu Dusria ingin meningkatkan ke skala berapa sih Bu Dusria? Nah inginnya sih 10 ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Jadi dikit-dikit dulu aja dah, dari 7 ke 9 dulu dah Bu. 7 ke 9, naik 2 gitu Iya, ya. naik 2. Nah apa ekspektasi saya terlalu tinggi? Oke, dari 7 ke 9. Nah, boleh didefinisikan Bu Dusria mungkin dari 7-nya seperti apa, terus ke 9 nanti seperti apa Bu Dusria? Kan kalau yang sekarang ini ya yang bisa saya nilai 7, nah itu karena anak tersebut tidak mau ikut kerja kelompok gitu kan. Jadi dianya hanya diem aja pasif, yang lainnya kayak ceria gitu pada saat kebagian kelompok tuh kerja rame-rame gitu. Tapi pada saat yang ini mah diem aja, nah itu 7. Makanya saya ingin ke 9 biar semuanya anak-anak saya itu, murid-murid saya ya happy lah dalam belajar ya, belajarnya menyenangkan, mereka nyaman untuk berinteraksi sama teman-temannya gitu kan, walaupun bisa atau tidak bisa ya tetap dikerjakan itu tugasnya gitu. Yang penting aktif dulu, Aktif ya, dulu, kelas betul aktif, bisa nyaman gitu ya, jadi semuanya mengerjakan tugas gitu ya. Lalu untuk saat ini nih Bu Dusria, kira-kira menurut Bu Dusria sudah melakukan apa saja nih selama ini untuk meningkatkan tadi keaktifan di kelasnya? Nah saya baru melakukan memberikan motivasi dulu, seperti itu. Iya, jadi baru hanya sebatas motivasi. Pemberian motivasinya seperti apa Bu Dusria? Nah itu misalnya ya sebelum belajar ya kita kasih cerita-cerita, misalnya orang-orang sukses itu seperti apa gitu kan, bahwa tidak ada orang yang bodoh gitu kan, yang ada hanya malas, dia biar terpacu seperti itu. Ternyata kok tidak ada perubahan gitu, masih belum tepat juga, walaupun saya kasih motivator yang sudah ini ahli. Seperti itu ya. Lalu kalau Bu Dusria analisis nih, ada tidak hal lain yang bisa Bu Dusria lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid-murid tadi supaya lebih aktif, kelasnya lebih semangat? Oke, iya saya sih punya rencana ya
Jadi yang pertama itu ingin melakukan kesepakatan kelas dulu nih, membuat keyakinan kelas, karena emang kebetulan saya belum buat di kelas anak itu, gitu kan. Nah, lalu kedua, nanti saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap anak yang itu dulu, gitu. Lalu mungkin nanti supaya aktif ya, terlibat, itu paling melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi saya juga masih sumber belajarnya yang bervariatif, bukan hanya butuh sumber, berarti kan ya bisa dari TikTok, dari YouTube, ya biar anak-anaknya senang gitu. Seperti itu. Jadi akan melakukan pertama keyakinan kelas ya, Iya. pembentukan keyakinan kelas. Terus dengan membuat pembelajaran, memodifikasi pembelajaran gitu ya. Bisa dijabarkan lagi tidak Bu Desri ya untuk langkahnya? Ya, misalnya kayak pertama yang membuat keyakinan kelas. Jadi nanti saya akan memberikan sticky note ya ke anak-anak di kelas, semuanya kebagian. Itu menuliskan dia ingin seperti apa nih di kelas gitu kan. Jadi seperti ya tata tertib, cuman kan kita ini lagi ya, lebih halus lagi ya. Jadi biar nanti ditempel di kertas plano yang udah saya bikin, tempel juga di papan tulis gitu. Jadi satu-satu. Karena saya pernah kalau yang di kelas sebelumnya ya udah saya bikin ini keyakinan kelas, tapi itu ayo silakan yang mau nulis aja, nggak mau pada nulis gitu ya, paling satu kelas hanya beberapa yang nulis gitu. Makanya sekarang mas saya pengen bikin semuanya kebagian sticky note, jadi semuanya bisa mencurahkan apa aja yang pengen mereka sepakati di kelas tersebut. Seperti itu Bu kalau keyakinan kelas. Lalu untuk diferensiasinya seperti apa pembelajaran diferensiasinya? Nah, pembelajaran diferensiasinya ya paling pertama ya saya ingin mengetahui dulu ya kesiapan belajar mereka ya, dengan pertanyaan pemantik misalnya seperti itu. Lalu misalnya lebih semangat lagi dia biar nggak bete kalau bukan ice breaking gitu kan ya. Lalu sumber belajarnya juga berbeda-beda. Nanti misalnya selain buku paket juga ada video ya. Jadi biar anak-anak ya dia pengennya di mana nih? Pengennya apa? Dengerin video aja atau dari buku atau dari gambar-gambar. Nah, jadi setelah dia pilih sesuai dengan gaya belajarnya. Berarti dia bisa dianalisis kebutuhan belajarnya ya Bu ya. Betul. Lalu nanti kita kasih kerja kelompok dah tuh ya mereka berinteraksi seperti itu. Iya, berarti udah banyak banget nih planningnya dari Bu Desri ya tadi, mulai dari pembuatan keyakinan kelas, terus mulai dari pembelajaran diferensiasi, menganalisis kebutuhan belajar murid. Wah, luar biasa sekali nih Bu Desri ya. Kemudian Bu Desri nih kira-kira nanti kan kalau sudah mulai dilakukan pasti ada aja hambatannya ya Bu Desri ya. Apa sih kira-kira hambatan Bu Desri untuk nanti pelaksanaan hal tersebut Bu Desri ya? Menurut saya kalau hambatan ya misalnya anak di kelas tersebut ya tidak kompak ya nggak akan berjalan juga kan ya. Rencana saya yang disusun matang itu ya berarti perlu adanya kerjasama dengan murid-murid saya khususnya di kelas. Lalu nanti saya juga akan ya bertanya gitu kan ke wali kelasnya ya. Iya ya, anak ini gimana sih sebenarnya kayak gitu. Tanya juga ke guru-guru mata pelajaran yang lain, takutnya mata pelajaran saya aja ya seperti itu, apa yang lainnya tidak gitu. Mungkin karena kimia kan yang dianggap susah gitu kan, karena butuh hitungan, butuh hafalan juga. Berarti membangun lagi komunikasi dengan guru, dengan wali kelas, dengan murid gitu ya. Betul. Jadi kita mengumpulkan data-data dulu ya, informasi. Kemudian Bu Desri apa sih dukungan yang Bu Desri butuhkan dalam perwujudannya itu? Ya, jadi kan ya saya butuh dukungan dari berbagai pihak gitu kan ya. Dukungan dari rekan sejawat juga, ya dari murid-murid saya. Dukungan dari rekan sejawat, dari murid. Lalu kalau ada nggak sih yang bisa, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Desri untuk mewujudkan, membantu mewujudkannya? Iya.
paling kalau yang bantu saya ya yang pertama saya ingin membuat skenario pembelajaran diferensiasinya yang bagus itu yang seperti apa gitu ya, pasti nanya sama temen yang ada di komunitas praktisi di sekolah MGMP kimia misalnya nggak ada praktikum diganti dengan permainan apa nih ya biar anak-anak happy di kelas ya itu kan. Jadi perlu nanya-nanya juga ke teman-teman yang lain ya rekan sejawat yang MGMP kimia ya biar ada masukan kira-kira apa gitu. Baik Bu Dusria. Lalu untuk ketercapaiannya nih Bu Dusria mungkin bisa mendefinisikannya untuk berapa lama nih untuk mulai dilaksanakannya rencananya? Ya, kalau mulai besok paling saya mengumpulkan informasi dulu dari berbagai pihak tadi ya, dari wali kelas ya, dari guru mata lain. Lalu saya juga akan bertanya dengan murid saya, nah sebenarnya seperti apa di kelas, gitu bagaimana, kayak gitu. Seperti itu ya Bu Dusria. Lalu baru nanti minggu depannya baru saya praktekin tuh yang tadi buat keyakinan kelas ya, lalu mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Oke baik Bu Dusria, luar biasa sekali ya langkahnya ya. Kita sudah mau mencapai ke akhir sesi dari coaching kita hari ini Bu Dusria. Bu Dusria, setelah kita berbincang nih Bu Dusria, komitmen Bu Dusria selanjutnya bagaimana Bu Dusria? Ya, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak hanya satu kali, berarti harus rutin seperti itu ya, sesuai gaya belajarnya anak. Jadi harus konsisten. Bukannya hanya ada masalah, saya baru melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi walaupun tidak ada masalah, harus saya lakukan. Itu komitmen saya ke depannya. Oh baik Bu Dusria, jadi Bu Dusria akan melakukan perubahan mulai dari pembuatan keyakinan kelas, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah ya Bu Dusria ya. Betul sekali Bu Ica. Saya rasa cukup Bu Dusria ya, masih ada yang ingin didiskusikan Bu Dusria? Oh iya, cukup Ibu, segitu dulu aja untuk hari ini. Terima kasih Ibu ya atas masukannya nih, sama-sama. jadi saya udah mempunyai solusi. Iya, jadi mungkin nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk Iya. berdiskusi kembali ya Bu. Oke, siap Ibu. Kasih. Alhamdulillah nih Bu Ica, tadi Bu Ica sudah melaksanakan kegiatan coaching itu dengan lancar. Nah, kita berbincang lagi sebentar ya. Akan kita coba analisis kegiatan coaching yang sudah tadi Bu Ica lakukan. Nah, berdasarkan yang saya amati dari pelaksanaan coaching yang sudah Bu Ica lakukan, terutama yang terkait atau berfokus pada pengembangan tadi kan yang mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran penuh Bu Ica ya. Dari catatan dan juga rubrik yang sudah saya kerjakan atau sudah saya catat, Bu Ica sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik. Alhamdulillah. Selamat ya Bu Ica ya. Jadi dari kriteria sangat baik ini, penjabarannya diantaranya si alur tirta dari kegiatan coaching yang Bu Ica lakukan sudah terlaksana semuanya sesuai urutannya. Kemudian dari masalah kompetensi coaching yang tadi ingin Bu Ica kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran penuh, Bu Ica sudah melakukan respon yang baik dari segi gesture seperti menganggukkan kepala ataupun dari pernyataan-pernyataan untuk menjawab pertanyaan dari si coaching. Perhatian juga sudah terfokus pada coaching. Kemudian Bu Ica juga bisa menangkap kata kunci dari perkataan-perkataan yang sudah disampaikan oleh coaching. Sehingga indikator lainnya yaitu Bu Ica ingin supaya si coaching bisa mendapatkan solusi ya dari kegiatan coaching ini terlaksana atau berhasil dilakukan. Karena yang saya tangkap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ica terhadap coaching tersebut sudah berbobot, sehingga coaching tersebut sudah bisa mendapatkan solusinya secara mandiri berdasarkan arahan dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ica tadi. Berikutnya nih, kira-kira rencana lain apa yang akan Bu Ica lakukan untuk lebih mengembangkan kompetensi coaching yang tadi sudah dicoba dikembangkan dalam pelaksanaan coaching tadi? Baik Bu Rina, terima kasih sekali lagi atas observasinya tadi ya.
Saya ingin lebih mengembangkan mengenai kompetensi pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk meningkatkan itu mungkin saya akan banyak melakukan sharing dengan teman sejawat atau mencari referensi bagaimana caranya kita menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi dari seorang coach, begitu ya. Jadi Bu Ica akan melakukan sharing kepada rekan-rekan sejawat lain atau juga mencari referensi yang lain. Nah, kira-kira prioritas utama yang mana nih yang akan Bu Ica lakukan untuk mengembangkan si kompetensi lain yang ingin Bu Ica kembangkan di lain waktu? mencari referensi. Mencari referensi ya. Nah, kita sebetulnya sudah sampai di akhir pembicaraan dari seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Pertanyaan terakhirnya adalah intinya sih semoga rencana pengembangan lain yang akan bisa lakukan itu bisa berhasil juga ya Bu Ica ya, sehingga bisa melakukan pengembangan diri secara utuh. Nah, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Intinya saya mau pamit. Kerjasama hari ini sangat menyenangkan dan alhamdulillah kompetensi coaching dalam diri Bu Ica sudah sangat baik dan terkembangkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Ica. Reviewnya ya Bu Rina ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Iya, sampai ketemu lagi ya Bu Ica ya. Saya pamit kalau begitu. Assalamualaikum.